Horas, salam sejahtera dan salam sukacita dari kami kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan anugerahnya kepada kita semua. Atas sukacita yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu melalui ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada hari ini, kami mengucapkan selamat. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan umur panjang, kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan bersama dengan seluruh keluarga. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit pada saat ini. Tuhan kiranya memberikan dan menumpangkan tangan yang Maha Kudus, memberkati obat dan makanan agar menjadi saluran kesembuhan bagi saudara sekalian. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Allah selalu berbicara kepada manusia, tetapi seringkali manusia tidak menyadari bahwa Tuhan selalu menyendengkan telinganya, bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa-doa dan permohonannya. Demikian halnya kita pada saat ini juga. Firman Tuhan sangat-sangat menuntun kita dan menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah alpa dan tidak pernah mengalihkan telinganya, wajahnya daripada setiap doa-doa, seruan-seruan dan permohonan kita. Pada saat ini juga Tuhan menyendengkan telinganya, mendengarkan kita, mendengarkan doa kita, mendengarkan seruan kita. Hanya yang menjadi sering persoalan, apakah kita mendengarkan Tuhan sedang berbicara? Sebab ketika kita berdoa juga, Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Tuhan juga sedang menuntun kita. Bahwa Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam keberagamaan dengan jujur dan tulus serta ikhlas. Nah, firman Tuhan ini melalui kitab Ayub ini, Ayub diperingatkan agar tidak memperdebatkan keadilan Tuhan. Karena memang Tuhan adil. Karena Tuhan punya cara sendiri untuk berbicara dan bekerja, meskipun manusia tidak mengerti semua. Mari kita ingat dan mari kita sadari bahwa Tuhan punya cara tersendiri untuk berbicara dan untuk bekerja. Tuhan punya cara tersendiri untuk menjawab, untuk melakukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Sekalipun memang terkadang sering di luar dugaan kita, tapi itulah rencana Tuhan. Karena memang rencana dan rancangan Tuhan amat jauh dari rancangan dan rencana kita. Rencanaku bukanlah rencanamu, pikiranku bukanlah pikiranmu. Begitu tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rencanaku dari rencanamu dan rancanganku dari rancanganmu. Bukan berarti kita tidak bisa menyetarakan, mensejajarkan rencana dan pikiran kita kepada rencana dan pikiran Tuhan. Tapi kita harus menyadari bahwa rencana dan rancangan Tuhan jauh di atas daripada akal dan pikiran kita. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Berserah diri. Bermohon saja kepada Tuhan di dalam iman percaya kita.
di dalam keyakinan kita, di dalam doa dan permohonan kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita yang sedang sakit, supaya Tuhan memberkati usaha kita yang sedang morat-marit, supaya Tuhan memberikan anak-anak kita bekerja, supaya Tuhan memberikan anak-anak kita jodoh, dan lain-lain sebagainya. Percayakan diri itu. Percayakan itu kepada Tuhan. Dan mari kita perbuat, mari kita lakukan bagian kita masing-masing. Bagian Tuhan memenuhi segala doa dan permohonan kita. Mari kita tunggu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan berbicara dalam berbagai cara, tetapi kita harus peka dan dengan rendah hati untuk mendengarkan Tuhan. Kita harus peka dan dengan rendah hati mendengarkan Tuhan berbicara. Oleh sebab itu, jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan saat kita tidak mengerti jalannya, saat kita belum melihat buah daripada doa dan perjuangan kita. Sebaliknya, bukalah hati dan telinga rohani kita, karena melalui firman, pengalaman, atau bahkan melalui penderitaan, Tuhan sedang berbicara dan Tuhan sedang menuntun kita. Yakinlah. Maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah yang rahmani, Bapa yang kekal sampai selama-lamanya, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih dan anugerah-Mu yang menyertai dan yang memberkati kami. Engkau mengingatkan kami untuk hidup dengan rendah hati, senantiasa mendengar kehadirat Tuhan, berbicara di dalam doa, berbuat dengan setulus dan seikhlas hati. Maka berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kami. Berkati kami Bapa, dan biarlah roh-Mu senantiasa menyala dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu, orang-orang yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menumpangkan dan mengurapi obat dan makanan agar menjadi saluran kesembuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin.